berdiri. Kasih Yesus senantiasa indah dalam setiap kehidupan kita. Hati
ya, Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan apapun, seperti kita saya Pak Eko tadi, tetap kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Judulnya adalah Tuhan mau hati, bukan hanya kata. Sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Tuhan mau hati, bukan hanya kata-kata. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang anak kecil nih sedang ulang tahun, dan banyak teman-temannya yang datang, dan teman-temannya semua mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur ya. Aku doakan kamu selalu sehat, kamu berhasil, kamu jadi anak yang pintar ya. Tapi setelah itu mereka kemudian menikmati pesta itu, mereka makan, minum, semua yang disediakan dinikmati oleh teman-temannya semua. Dan akhirnya mereka pulang tapi tidak melakukan apa-apa. Tapi di tengah-tengah itu ada lagi seorang teman. Dia datang, nggak banyak kata-kata, dia nggak pandai bicara, tapi kemudian dia membawa satu hadiah kecil yang dia ambil dari tabungannya sendiri, lalu diberikan kepada temannya ini, dan dia nggak dengan kata-kata pokoknya ini selamat ulang tahun. Mungkin dia nggak banyak kata-kata yang indah dia ucapkan kepada temannya karena dia seorang yang pendiam, tapi dia juga kemudian sama-sama menikmati pesta, sama-sama yang mereka ketawa, menikmati hidangan yang disediakan oleh temannya ini. Dan kemudian setelah semua selesai, teman-teman yang lain pulang, anak satu ini dia ikut membantu. Dia ikut bantu beres-beres, dia bersihkan semua sampah-sampah yang tertinggal. Dia bersihkan anak ini tanpa banyak kata-kata. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya? Apakah hanya mereka yang berkata manis, atau yang benar-benar melakukan sesuatu untuk teman ini? Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kita kepada Tuhan ya. Banyak orang pandai berkata-kata rohani, pintar ya, berkata-kata rohani, tetapi tidak ada bukti dalam hidupnya. Nah, hal ini kita pakai istilah lip service. Jadi orang hanya pintar berkata-kata, baik itu rohani, baik itu janji, cuma sekedar di mulut, tapi tidak ada bukti di dalam kehidupannya. Tetapi pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa yang Tuhan inginkan adalah hati. Tadi kita lihat judulnya, yang Tuhan rindukan adalah hati dan tindakan nyata di dalam kehidupan kita, yaitu life service ya. Sekali lagi, Tuhan mau hati, bukan hanya kata-kata. Kita akan melihat perbedaan antara lip service dan life service ya. Kalau kita baca sama-sama dalam Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu semua? Yesaya 29 ayat 13 ya. Firman Allah demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Fokus pada ayat 13 karena ya tadi Tuhan melihat bahwa bangsa Israel itu mendekat hanya dengan mulutnya, dikatakan bangsa ini memuliakan dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh ya. Di dalam pasal ini merupakan nubuat dari Yesaya, bagaimana Yesaya menceritakan bahwa ada hukuman atas Israel, atas Yerusalem maksudnya. Bangsa Yehuda pada waktu itu hidup dalam kemunafikan. Kemunafikan rohani, mereka masih beribadah, iya beribadah, mendekat kepada Tuhan, iya, memberikan persembahan, iya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka lebih menekankan ritual keagamaan,
setia datang ibadah, setia bawa persembahan, setia bawa perpuluhan, tapi tidak dengan kesungguhan hati, hanya sekedar ritual, peraturan agama, tapi tidak ada hubungan sejati dengan Tuhan. Nah, Yehuda pada zaman Hizkia, mereka menghadapi ancaman dari Asyur, dan kondisi ini, dan dalam kondisi genting ini, seharusnya mereka tuh berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi justru mereka mengandalkan bantuan dari negara lain ya. Mungkin kita bisa melihat ini dari sejarahnya, latar belakang ya. Sebetulnya kerajaan Asyur ini memang kerajaan yang sangat besar pada waktu itu, dan itu merupakan ibu kota Niniwe ya. Jadi di sana itu pada abad ke-7 sampai pada abad 9 sampai 7 sebelum Masehi, ini kerajaan Asyur itu luar biasa. Dia adalah kerajaan superpower dunia pada waktu itu. Nah, mereka sangat kuat, militernya juga kuat, dipimpin oleh Sanhedrin waktu itu. Dan mereka itu menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih kecil dari Asyur. Itu mereka taklukkan dengan tujuan supaya semua tunduk kepada kekuasaan Asyur. Nah, pada waktu itu bertolak belakang. Yehuda itu adalah kerajaan yang sangat kecil ya. Kerajaan sangat kecil, tapi disangkakan bahwa Asyur ini terkenal jahatnya. Kenapa jahatnya? Dikatakan bahwa mereka tuh kejam dan brutal ya. Jadi kejahatannya itu luar biasa, kerajaan yang paling kejam dan brutal ya. Kalau kita ingat, kan Tuhan bilang waktu Yunus disuruh ke Niniwe, Tuhan bilang mereka itu adalah tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Jadi saking jahatnya mereka dan brutalnya mereka. Nah, pada waktu itu Yehuda mengalami ancaman. Ancamannya adalah diserang oleh Asyur. Kita bisa bayangkan kerajaan yang kecil diancam oleh kerajaan yang sangat besar. Nah, pada waktu itu hampir semua benteng Yehuda itu jatuh ke tangan Asyur. Jadi kita tahu benteng itu pada waktu itu adalah tempat perlindungan. Nah, pada waktu itu di Yerusalem banyak sekali benteng-benteng, tetapi hampir semua itu jatuh ke tangan Asyur. Jadi Yerusalem terkepung dan Asyur mengirim tentara besar mengepung Yerusalem. Jadi mereka sangat terkepung. Jadi kalau nanti bisa baca di rumah, dalam Yesaya pasal 36 sampai 37 di situ ada kisahnya supaya Bapak Ibu bisa jelas mengerti. Nah, bukan itu aja. Secara psikologi atau politis, Asyur ini mengirimkan utusan-utusan untuk mengejek Hizkia dan Allah Israel. Mereka katakan mereka mencoba melemahkan iman orang-orang pada waktu itu. Dikatakan, mana mungkin kamu bisa lepas dari tangan Asyur. Jadi Asyur ini sangat sombong karena memang secara faktanya bahaya yang harus dihadapi oleh Yehuda ini secara manusia Yerusalem nggak mungkin bisa menang menghadapi Asyur. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwa Asyur mengirimkan pasukan yang besar, teknologi perang yang luar biasa itu diarahkan kepada Yehuda. Jadi dalam keadaan begitu nggak mungkin, dalam pikiran nggak mungkin lah. Teknik perangnya juga berbeda, militernya Asyur itu luar biasa lengkap, sedangkan mereka tidak punya sebagai Yehuda. Nah, inilah kejahatan yang waktu itu ada di Yehuda. Mereka mengalami kejahatan Asyur seperti itu. Tetapi Tuhan katakan ketika mereka dalam keadaan seperti itu, mereka nggak mau kembali kepada Tuhan. Mereka mencari pertolongan kepada Mesir. Dikatakan, mari kita mencari pertolongan kepada bangsa yang lebih besar, Mesir. Tapi mereka rajin melakukan ibadah di Bait Allah. Tetapi itu Tuhan lihat, itu formalitas, tidak disertai hati yang taat. Oleh karena itu Allah menegur mereka karena ibadah mereka hanya sebatas lip service saja. Tapi dikatakan tadi kan, hati mereka tidak benar-benar mencari Allah, melainkan hanya mengikuti peraturan manusia. Kalau mungkin kita ingat di dalam Matius pasal ke-15 ayat 89 ya, bagaimana ada orang Farisi yang rajin berdoa panjang, tetapi hidupnya munafik, dia tidak menjalani hidupnya dengan baik sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Ini adalah orang-orang Farisi. Nah, kalau kita melihat mungkin bunga plastik gitu ya, bunga plastik kadang-kadang kan warnanya itu lebih cerah daripada warna aslinya ya, punya plastik itu. Tetapi
bunga plastik itu memang indah, tetapi tidak berbuah, tidak bisa menghasilkan buah. Jadi mungkin itu gambaran dari orang yang hanya bisa lip service saja, ibadahnya palsu, hanya manis di permukaan, ya. Dikatakan mereka mendekat secara fisik tapi tidak dengan hati. Jadi secara fisik mereka beribadah, secara fisik mereka mempersembahkan korban, tetapi tidak keluar dari hati yang penuh kasih, tidak keluar dari hati yang dengan sungguh-sungguh. Mereka mempersembahkan itu bukan sekedar aturan-aturan, tapi dengan kesadaran, ketulusan hati, dengan ucapan syukur. Tidak seperti itu. Mereka hanya mendekat secara fisik, dan Tuhan melihat hati mereka. Dan Tuhan katakan mereka mendekat secara fisik tapi tidak dengan hati. Kemudian mereka memuliakan Tuhan, betul. Mereka memberi penghormatan dengan kata-kata mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan kasih dengan Tuhan. Mereka menghormati hanya sekedar hafal kata-kata yang mereka hafalkan, tapi kembali tidak ada dengan hati. Dan Tuhan katakan ibadahnya hanya sebatas ucapan lahirnya, bukan sikap hati. Jadi sekali lagi Tuhan melihat bahwa tidak ada kesungguhan, hanya sekedar ritual-ritual, ya. Kalau di Yahudi itu ritualnya banyak banget, hukumnya itu banyak banget. Nah, mereka lakukan semua, bisa mereka lakukan, tetapi hanya sekedar ritual, tidak dari hati, bukan dari hati yang mengucap syukur. Ini beda. Dan dikatakan Tuhan bahwa ibadah mereka juga hanya tradisi dan hafalan, bukan ketaatan sejati. Jadi sekali lagi ibadah mereka itu hanya mekanis. Jadi apa ya, luarnya aja lah, seperti robot. Ya wes, saya hafal, saya tahu, saya lakukan itu, tapi tidak ada tidak keluar dari hati yang sungguh-sungguh, tidak keluar dari hati yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu Tuhan mencela, ya. Oleh karena itu tadi kita sudah baca Yesaya 29 ayat 13 ini adalah teguran Allah terhadap umat yang hanya beribadah secara lahiriah. Mereka tampak rohani dari luar, tapi Tuhan melihat hati. Jauh dalam di hati mereka tidak seperti itu, tidak melakukan yang Tuhan inginkan. Jadi ibadah mereka hanya rutinitas, hafalan dan tradisi, bukan dari hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan lip service, hanya kata-kata manis atau janji indah, tapi tanpa tindakan nyata, ya. Jadi orang yang lip service ini biasanya hanya pandai berbicara, pandai bicara, kemudian terlihat rohani atau baik di mulut, tapi hidup sehari-harinya tidak sesuai. Nah, kalau hal ini kita lakukan seperti itu, berarti kita sama seperti yang Tuhan katakan dalam Yesaya 29 ayat 13, ya. Jadi sebetulnya Tuhan inginkan yang lebih, yang keluar dari hati. Tetapi kalau kita hanya sekedar di mulut saja, kita tidak melakukannya, maka sama seperti kita lip service aja, pintar ngomong tapi tidak bisa menjalani. Nah, iman di bibir ini adalah lip service. Jadi banyak berkata rohani tetapi hidup tidak mencerminkan firman, ya. Allah lebih menghendaki hati yang murni dan taat daripada sekedar ritual atau tradisi yang tanpa makna, ya. Mungkin kita seringkali ketemu atau mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita seperti ini. Misalnya, saya mengasihi Tuhan tapi saya tidak pernah taat pada firman-Nya. Ya, saya katakan saya mengasihi Tuhan, tapi dalam kehidupan pribadi saya mungkin hidup saya tidak sesuai dengan firman. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan, ya. Ini adalah yang dimaksud lip service. Jadi orang yang bisa berkata-kata tetapi tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, yang kedua kita lihat life service. Jadi ini adalah hidup yang benar-benar melayani dengan tindakan nyata, ya. Jadi melayani dengan tindakan nyata, tidak hanya perkataan tetapi seluruh hidup, pilihan dan perbuatan itu menjadi bukti kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Contohnya, bukan hanya kita mungkin berkata-kata, ya, saya mau melayani Tuhan, tetapi saya mau melayani Tuhan, tapi tidak benar-benar melayani dengan rajin, dengan rendah hati dan setia. Saya mau melayani Tuhan kok, tapi turun naik, tidak konsisten, tidak punya komitmen, ya. Jadi Tuhan tidak mau menghendaki seperti itu, tapi benar-benar mau melayani. Ketika kita katakan saya mau melayani Tuhan,
benar-benar melayani dengan rajin, dengan rendah hati, dan dengan setia. Nah, ini adalah iman yang nyata. Jadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata. Kita buka sama-sama dalam firman Tuhan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan persembahan yang benar, ya judulnya ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini ya, kita melihat Paulus ya, di dalam Roma pasal 1 sampai 11 itu menjelaskan bahwa orang percaya itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu besar ya. Kasih karunia Tuhan itu yang diberikan kepada umat Tuhan itu sangat luar biasa, sangat besar. Nah, oleh karena itu dalam ayat 12 ayat 1 tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi Paulus menasihatkan bahwa pasal 12 ayat 1 ini menjadi titik balik bagaimana orang percaya harus merespon kasih karunia itu ya. Apa sih kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada umat Tuhan di dalam pasal 1 sampai 11? Dikatakan bahwa Allah itu membenarkan orang berdosa ya. Allah itu membenarkan orang berdosa. Jadi kalau seseorang sudah dibenarkan oleh Allah, itu adalah satu kasih karunia. Kita itu nggak layak, kita itu adalah orang yang penuh dengan dosa ya. Jadi Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Kita nggak mungkin bisa mendekati kalau dengan keberdosaan kita. Oleh karena itu Allah itu membenarkan orang berdosa. Allah itu mengampuni orang yang berdosa. Kemudian dikatakan Allah itu setelah Allah mengampuni ya, setelah Allah membenarkan orang berdosa, Allah memberikan kehidupan ya. Dalam Roma 8 kata Allah memberikan hidup yang kekal. Jadi setelah mereka dibenarkan, dosanya diampuni, Tuhan memberikan hidup yang kekal. Dan kemudian bukan itu saja, dikatakan dalam Roma 9 sampai 11 itu nanti bisa dibaca di rumah, bagaimana Allah itu tetap setia pada janjinya. Dan ini adalah kasih karunia Allah yang sangat besar. Allah mengampuni dosa kita, Allah membenarkan dosa kita, dan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan bukan itu aja, tapi Allah tetap pada janji-janjinya. Dia setia pada janji. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasakan kasih karunia Allah, kemurahan Allah yang luar biasa, Paulus ingatkan seharusnya kita menyerahkan tubuh kita sebagai respon ucapan syukur. Karena itu tadi kan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi mempersembahkan tubuh ini sebagai respon ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Itu tadi, dosa diampuni, kita sudah dibenarkan, diberikan kehidupan, dan Allah setia pada janjinya. Semua janji dalam firman Tuhan itu menjadi milik kita. Oleh karena itu Paulus katakan, mari kita mempersembahkan tubuh kita. Paulus tidak meminta korban binatang, tetapi hidup kita sendiri sebagai persembahan. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, persembahan itu diberikan persembahan binatang yang mati ya. Binatang yang mati dipersembahkan. Dan dasar persembahan kita berbeda. Dikatakan dasar persembahan kita seharusnya adalah demi kemurahan Allah. Jadi segala sesuatu berasal dari kemurahan Allah. Oleh karena itu kita dengan sukarela, kita menyerahkan diri bukan karena terpaksa, tetapi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ini seharusnya yang Paulus tekankan kepada sidang jemaat di Roma, juga buat kita saat ini. Persembahkanlah, dalam bahasa asli memiliki arti menyerahkan, menghadirkan, mempersembahkan, seperti seseorang yang membawa korban di mezbah. Jadi Paulus gunakan contoh adalah ketika orang-orang Yahudi mempersembahkan ya. Ketika persembahan diberikan itu di bawah itu persembahan itu tidak boleh ada cacat celahnya. Jadi ada kriterianya, ada aturannya. Kalau mau persembahkan korban nggak boleh ada yang cacat, harus sempurna. Jadi harus dibawa ke dalam mezbah. Kata ini menunjuk bahwa ada tindakan aktif
dan terus menerus. Kita yang bawa persembahan, ada tindakan dari kita. Jadi bukan sekali saja, melainkan sikap hidup kita sehari-hari. Ya. Kalau masa sekarang ya, kalau zaman dulu mempersembahkan korban ada waktu-waktunya. Ya, ada korban penebus salah, penebus dosa, kemudian ada korban ucapan syukur, semua ada aturannya. Tapi ada masa-masanya. Tapi bagi kita sekarang artinya kita harus aktif dan bukan sekali saja, tetapi tiap hari. Kemudian dikatakan tubuhmu, artinya tidak hanya berarti jasmani atau fisik, tapi seluruh keberadaan manusia yang nyata dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada tindakan, ada perkataan, ada kebiasaan, ada gaya hidup ya. Ketika bicara soal tubuh, Paulus sengaja menggunakan kata tubuh di sini karena melalui tubuh kita bekerja, betul? Apa kita nggak kerja nggak pakai tubuh? Kita ibadah pakai tubuh, kita berbicara juga pakai tubuh, ada mulut. Kemudian kita melayani, kemudian ketika kita berhubungan satu dengan yang lain pakai tubuh nggak? Tubuh. Nah, jadi dalam tubuh ini kan ada tindakan, ada perkataan, ada kebiasaan, ada gaya hidup. Nah, makanya Paulus gunakan ini supaya kita lebih mengerti, ya, kita lebih mengerti. Jadi karena tubuh artinya seluruh hidup kita itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi persembahan itu bukan persembahan yang mati, ya. Bukan tubuh kita yang sudah mati kita persembahkan pada Tuhan, enggak ya? Kalau mati berarti kita nggak aktif. Tapi persembahan yang hidup, ya, memang kontras dengan perjanjian lama. Perjanjian lama korban itu adalah binatang harus disembelih dulu, jadi mati baru dipersembahkan. Tetapi kita bukan. Karakter persembahan kita sebagai umat Tuhan saat ini dalam perjanjian baru adalah hidup. Jadi hidup kita ini, selama kita hidup ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Kemudian bukan sekedar hidup tapi kudus ya. Jadi hidup bukan korban yang mati, tetapi sehari-hari kita sadar dan kita aktif mau dipakai oleh Tuhan tiap hari. Jadi selama kita hidup ini kita mau mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan ya. Kemudian kita terus-menerus juga bersedia dalam keadaan sadar ya. Hidup berarti kita sadar ya. Jadi kita tuh mengikut Tuhan atau melakukan firman Tuhan itu dengan penuh kesadaran. Saya sadar, saya mau dipakai oleh Tuhan dan keputusan saya mau dipakai Tuhan setiap hari. Nah, kata kudus itu di dalam bahasa asli itu artinya hidup dipisahkan dari dosa. Ya, tadi kita sudah diampuni dosa kita sudah dibenarkan, kita sudah diberikan kehidupan ya. Janji Tuhan itu setia pada janjinya, maka seharusnya ketika Tuhan sudah menguduskan kita harus ambil keputusan. Jadi di sini kudus berarti hidup dipisahkan dari dosa. Jadi kita harus memutuskan untuk menjaga kekudusan tubuh kita dan hati kita. Jadi jangan gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang cemar, ya, hal-hal yang tidak berkenan. Hati kita juga kita jaga benar-benar kudus, artinya jangan mau pikiran kita tuh dipakai oleh hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada kebencian di situ, ada fitnah di situ, jangan. Itu merupakan dosa yang tidak berkenan. Tuhan mau benar-benar kita menjaga, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Kita sudah dosa, kita dihapuskan, kita sudah dibenarkan, diberikan kehidupan yang luar biasa. Kehidupan bukan di sini saja, tapi sampai di surga loh. Kita hidup dalam kesukaan yang luar biasa. Bukankah kita memiliki anugerah yang luar biasa? Oleh karena itu mari kita hidup kita ini benar-benar dijaga sedemikian rupa. Tubuh kita juga kita rawat, kita juga jaga pola makan kita, pola hidup kita. Itu juga dalam kriteria kita menjaga kekudusan hidup kita. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus benar-benar berbeda, dipisahkan, artinya tadi dipisahkan dari dosa. Jadi kita benar-benar harus menjaga. Kemudian kriteria selanjutnya adalah berkenan. Jadi maksudnya berkenan adalah hanya Tuhan yang menjadi pusat penilaian dan bukan manusia. Jadi yang penting adalah ketika kita sudah berusaha melakukan firman Tuhan, ketika mungkin ada
ada orang lain yang mungkin menilai kita negatif, ya, sekali lagi abaikan itu. Yang penting kita sudah melakukan firman Tuhan. Yang penting pusat perhatian kita adalah Tuhan. Karena apa? Manusia hanya melihat luarnya saja, ya. Bapak Ibu Saudara juga cuma melihat saya luarnya aja, tapi hati saya nggak ada yang tahu. Tapi saya bertanggung jawab terhadap Tuhan. Jadi mencari hati yang tulus dan hidup yang nyata, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin ketika ibadah kita menyanyikan puji-pujian, kita berdoa, tapi ingat harus disertai dengan hidup yang kudus, ya. Di gereja kita memuji Tuhan, menaikkan pujian, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tapi ingat di luar kita juga hidup dalam kekudusan. Itu tandanya kita beribadah kepada Tuhan. Kemudian dalam kasih kita bukan hanya kita berkata, ya aku peduli, aku mengasihi, tetapi kita juga mau menolong, memperhatikan mereka yang memerlukan bantuan kita. Di dalam doa juga bukan sekedar kata-kata yang panjang, tetapi hati yang tulus dan hidup yang berbuah. Ini sangat penting, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggalkan lip service, iman yang hanya di bibir saja, di mulut saja, tapi mari kita beranjak life service, hidup dalam iman dalam kehidupan kita. Artinya seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih berkenan pada hidup yang nyata, bukan kata-kata saja yang tanpa makna, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini kita diingatkan bahwa Allah tidak berkenan pada kata-kata rohani yang indah, tapi Ia mencari hati yang tulus dan hidup yang berkenan, ya. Kalau firman Allah tadi katakan, bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Tapi juga dalam Roma katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Jadi mari kita tinggalkan lip service yang hanya manis di bibir, dan kita melangkah kepada life service. Jadi hidup yang nyata di dalam ketaatan, kasih, pelayanan kepada Tuhan. Jadi mari menjadi perenungan kita bersama dalam hati kita. Mari kita katakan, Tuhan, bukan saja bibirku, tapi seluruh hidupku aku mau persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya kata-kataku, tapi sikap hidupku, perbuatan, dan seluruh jalan hidupku mau kuserahkan kepadamu, ya. Karena ibadah sejati bukan di bibir, tetapi di hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong kita untuk kita menjadi pelaku firman.